Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo kawan psikologi, gimana nih kabarnya hari ini? Mudah-mudahan kawan psikologi dalam kondisi sehat fisik dan yang paling terpenting adalah sehat jiwanya. Kali ini kita akan membahas tentang komunikasi yang baik. Dalam kehidupan kita sehari-hari, disadari ataupun tidak, komunikasi adalah bagian dari kehidupan manusia. Komunikasi sangat penting dalam cara kita hidup, sehingga kita sebagai manusia tidak bisa menghindari berbagai macam komunikasi. Karena dengan komunikasi bisa membangun relasi antar sesama manusia. Oleh karena itu, komunikasi yang baik akan terbentuk jika ada kepentingan ataupun kebutuhan antar manusia. Terkadang kita suka bertanya-tanya di benak kita, mengapa sih orang butuh komunikasi? Karena ketika kita berinteraksi dengan orang lain, pastinya kita butuh komunikasi yang baik dan lancar. Ayo, alasannya mengapa? Kenapa kita butuh komunikasi? Karena komunikasi itu adalah sebagai sarana ataupun alat untuk kita berinteraksi, untuk mengungkapkan siapa diri kita, untuk menjalin perkenalan pertemanan, persahabatan, membahas masalah, bertukar pikiran, membuat rencana kegiatan bersama orang, ataupun membantu dan meminta tolong dengan orang lain. And then, bagaimana cara kita komunikasi agar komunikasi kita efektif? Komunikasi bisa efektif jika ada 3 syarat ini. Yang pertama yaitu pembicara atau pengirim pesan. Karena tanpa adanya pembicara, maka tidak akan ada bahan yang dikomunikasikan. Iya kan? Yang kedua, penerima. Komunikasi juga akan efektif jika ada penerima ataupun pendengar. Lucu aja ya jika pembicara berbicara sendiri nanti dianggap ada gangguan kejiwaan. Yang ketiga, adanya pendengar. Bukan hanya penerima saja, tapi juga pendengar. Karena tanpa adanya pendengar yang baik, komunikasi itu tidak akan berjalan dengan baik dan lancar. Ketika kita berbicara kepada orang lain, pastinya kita berusaha nih untuk mempengaruhi pendapat kita ataupun sikap orang kepada kita yang kita ajak bicara. Bagaimana nih cara meyakini lawan bicara agar lawan bicara kita bisa yakin dengan apa yang kita ucapkan? Yang pertama yaitu yakini dengan argumen kita. Kita harus yakin dengan pendapat kita sendiri. Dengan ucapan yang kita lontarkan, usahakan orang lain percaya dengan apa yang kita bicarakan. Yang kedua, jangan memaksa orang untuk berubah. Kita cukup berbicara saja, berkomunikasi kepada orang lain. Masalah keputusan kita serahkan kepada orang yang kita ajak bicara. Kemudian, yang ketiga, pertahankan kontak mata. Ayo, kontak mata ternyata penting untuk meyakinkan seseorang. Kemudian, bagaimana nih cara menanamkan komunikasi di dalam diri kita jika memang kita adalah salah satu orang yang sulit untuk berkomunikasi? Yang pertama adalah jadilah pendengar. Sebelum kita mendengarkan orang lain atau sebelum kita didengarkan orang lain, baiknya kita menjadi pendengar yang baik kepada orang yang kita ajak bicara. Yang kedua, pahami dengan siapa kita bicara. Ketika kita berkomunikasi, kita harus paham betul dengan siapa lawan bicara kita. Karena ketika kita sudah paham, perlakuan kita akan berbeda, baik nada ataupun perilaku kita. Yang ketiga, menunjukkan bahasa tubuh yang baik. Gerak tubuh akan mempengaruhi penilaian dalam berkomunikasi. Yang keempat, bicara langsung ke inti. Jangan bertele-tele. Ketika kita bicara, jangan kita panjang lebar. Sebenarnya intinya hanya sedikit. Itu akan membuat orang menjadi pusing dan hanya membuang-buang waktu. Dan yang terakhir adalah asah soft skill yang ada di diri kita, yaitu keterampilan yang dimiliki seseorang di dalam bergaul, ketika berbicara, dan kemampuan seseorang di dalam beradaptasi. Oke, kawan psikologi, mungkin hanya ini pembahasan kita. Jangan lupa mohon dukungannya untuk memberikan like serta komentar di bawah untuk kemajuan daripada materi-materi selanjutnya. Yang belum subscribe, tolong bantu klik tombol merahnya
agar kami lebih bersemangat dalam membuat konten-konten positif. Dari saya cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat jiwa.